Banyak nih anak muda sekarang tuh juga berpikir yang penting bisa keluar negeri dulu. Apakah dulu kakak juga punya pemikiran seperti itu? Gak ada sih, Ce. Karena dulu tuh udah tinggal nikah, Ce. Mau pengen move on aku. Aku tuh traumanya gara-gara kita kan sebagai pembantu tahu diri ya. Kita bersih-bersih kayak pakaian kita cuci ya. Ternyata tuh ada sesuatu yang bikin aku ngeri. Apalagi nih kultur yang agak sedikit berbeda yang buat Cece shock. Bisa makan pas lagi kelas loh, Ce. Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Ngoceh, Ngobrol Yuk with Cece. Hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu narasumber yang punya perjalanan hidup yang luar biasa, guys. Beliau pernah bekerja di Taiwan, sempat mengalami masa sulit, menjalani blacklist selama 3 tahun, dan kembali ke Taiwan dengan status yang berbeda, yaitu mahasiswa. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi, terutama untuk teman-teman perempuan semua yang punya mimpi untuk bersekolah atau berkarir di luar negeri. Halo Cece. Boleh kenalan dulu nggak? Namaku Linda dari Banjarnegara. Kesibukanku untuk sekarang kuliah di Taiwan. Dulu pertama kali kepikiran ke Taiwan itu jalur apa nih? PRT. Kenapa memilih untuk lewat jalur PRT? Dulu kan basic aku di Indonesia kan kuliah kebidanan. Terus habis lulus itu tuh gajinya tuh cuma 500.000, 1,5 juta. Mentok-mentok kalau misalkan kerja di rumah sakit itu cuma ada 2,5. Nah, terus aku dengar ke Taiwan itu dulu kan UMR-nya 17.000 ya, Cek. Jadi aku pikir ya udahlah aku nyari yang gaji lebih gede. Daripada aku di Indonesia gaji kecil nggak ada perubahan, mending aku nggak apa-apa keluar dari zona nyaman demi dapetin gaji yang gede gitu. Banyak nih anak muda sekarang tuh juga berpikir yang penting bisa keluar negeri dulu. Apakah dulu kakak juga punya pemikiran seperti itu? Nggak ada sih, Ce. Karena dulu tuh udah tinggal nikah, Ce. Mau pengen move on aku. Oh. Jadi kayaknya move on tercepat itu ya memang pergi ke luar negeri gitu. Oh, jadi cari pelarian dia. Iya, sebenarnya dari cuma itu doang. Jadi sama orang tuaku tuh nggak dibolehin. Cuma kan karena aku orang yang ngeyel, terus keras kepala akunya, ya udah aku coba aja gitu intinya. Dan akhirnya ujung-ujungnya dikasih. Ujung-ujungnya dikasih. Mungkin nggak ikhlas tapi. Di perjalanan hidup Cece nih sempat mengalami masa menjadi pekerja undocumented dan akhirnya terkena blacklist. Boleh cerita sedikit nggak nih bagian prosesnya tuh seperti apa? Jadi yang aku jaga itu orang Cina, bukan Taiwannya. Bosku itu umur 66 tahun, dia tidak menikah. Aku tuh traumanya gara-gara kita kan sebagai pembantu tahu diri ya. Kita bersih-bersih kayak pakaian kita cuci ya. Ternyata tuh ada sesuatu yang bikin aku ngeri. Bisa paham nggak tuh? Coba mungkin boleh di-share nggak ini? Jadi kayak ada celana dalam. Orang Taiwan kan pakainya kayak boxer gitu kan. Nah, ya udah aku pas cuci aja. Kebetulan kan musim dingin. Itu kan kita nggak mungkin jemur kan. Kita masukin ke pengering. Itu tuh nempel aja. Oh, maksudnya pas dicuci tuh nien gitu. Terus habis itu dikeringin jadi prek gitu. Yang lebih ngeri lagi tuh malam-malam dia suka ngintip pas aku tidur. Jadi itu alasan terbesarnya Cece akhirnya kabur. Akhirnya aku ngechat dulu sama pihak PT yang berangkatin aku. Terus aku juga ada ngechat sama agensi. Terus yang sponsor yang bawain aku juga katanya suruh tunggu. Oke, aku tunggu sampai akhirnya tunggu 2 bulan itu. Tunggu aku sampai ngomong gini, besok konien ya. Kalau kalian nggak ada datang ke tempatku 1 hari sebelum konien, berarti aku kabur. Waktu Cece memilih untuk kabur, perasaan Cece tuh gimana sih? Sebenarnya itu bukan pilihan ya, Ce. Tapi karena keterpaksaan, tidak ada agensi yang respon. Mungkin kalau dia mau respon, mungkin aku bisa pindah job. Mungkin nggak akan kabur. Itu karena udah kepepet banget. Makanya kalau misalkan anak-anak sekarang mikir pengen cari duit gede, kabur menurutku salah banget sih. Atau mungkin cari kebebasan, mau kabur tuh salah banget menurutku ya. Kabur nggak ada bebas-bebasnya sama sekali. Nah, jadi ini yang mungkin saran buat teman-teman semua juga yang mungkin punya pikiran nih sekarang ini untuk, aduh udah deh gue kabur aja. Tapi kalian harus ingat resikonya itu semua, guys. Karena kalian kaburan itu, overstay, itu kalian tidak dilindungi dari semuanya gitu loh. Jadi kalau kalian sekarang ini punya pemikiran untuk kabur, mendingan pikir-pikir lagi deh, guys. Karena resikonya itu tinggi banget. Nah, waktu harus pulang ke Indonesia dan menjalani blacklist selama 3 tahun, apa sih hal yang paling berat buat Cece? Aku enjoy sih, Ce. Maksudnya dulu tuh nggak punya kepikiran untuk balik ke Taiwan lagi. Jadi udah lakuin aja. Setelah blacklist selesai, kenapa akhirnya memilih jalur kuliah? Jadi gini, nggak ada planning untuk kuliah. Karena dulu pas aku di Taiwan juga, kebetulan dosenku S3 juga, PhD di Changken. Pas itu tuh si dosenku ngomong gini, dia tahu aku mau proses ke Taiwan lagi. Dia kasih kayak wejangan gitulah, daripada buang-buang duit, prosesnya nggak jelas, duit kamu hilang, udah mending student aja, kata dia gitu. Terus pas Cece masuk ke kuliahan itu kaget nggak nih? Kan kuliahan di Taiwan sama di Indonesia kan beda
ya. banget. Kalau kuliah di Indonesia udah pasti ada uang DPP lah, uang gedung kita Uang gedung, bahasanya. betul. Taiwan nggak perlu, cuma semesteran aja sama uang buku udah. Tapi yang bikin aku shock itu bajunya, nggak perlu pakai seragam, nggak perlu pakai yang formal, mau pakai celana pendek, mau pakai tank top juga bisa berangkat kuliah, ya nggak sih? Apalagi nih kultur yang agak sedikit berbeda yang buat Cece shock. Bisa makan pas lagi kelas loh, Cek. Makan dengan pedenya, makan, minum gitu, dosennya lagi nerangin kayak orang lagi nonton bioskop. Dan dosennya pun juga nggak negur ya. Nggak negur sama sekali. Dari perbedaan nih waktu Cece dulu masuk dengan status PRT dengan status Cece yang mahasiswa sekarang, Cece lebih happy di mana, Cece? Happy di sini, Kenapa tuh? bebas tinggal lah ya, Cek, yang pasti. Maksudnya misalkan aku contoh ya, ngekos di sini, wah nggak enak, udah kita tinggal pindah. Terus dari kerjaan juga, visa kita kan visa student, kita pegangnya working permit. Working permit itu kan tidak ada yang namanya nama majikan, alamat majikan. Betul. Enaknya lagi kita sekarang karena sekolah jadi bisa ngerti tulisan Mandarin. Sebenarnya job di sana tuh banyak banget, Cece. Ya nggak? Cuma kita nggak tahu karena kita nggak ngerti tulisan. Padahal misalkan kita jalan pun kadang ada loh Sharon, terus Xin Sui atau Shao Jian, semua ditulis ya. ya kan ditulis. Tapi karena kita orang asing, kita nggak paham tulisan, jadi kita taunya tuh jobnya jarang banget, nggak ada job gitu tuh. Gitu. Dari perjalanan Cece nih, dari awal sampai sekarang, dari Cece yang belum bisa bahasa Mandarin, nggak ngerti itu apa huruf Hanzi, Hanzi. sampai di titik sejauh ini, apa sih yang pengen Cece ucapin ke diri Cece sendiri gitu loh? Ya, terima kasih sudah bertahan di titik ini, udah gitu. Oke, hari ini kita belajar bahwa setiap perempuan tuh berhak memiliki mimpi yang besar. Menjadi pekerja migran adalah pilihan yang terhormat, tetapi itu bukan satu-satunya jalan. Ada banyak pintu lain yang bisa dibuka melalui pendidikan, beasiswa, dan keberanian untuk terus belajar. Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya guys. Bye-bye!